البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. عندهما هذا مثال النهي عن إجازة المني. صوم يوم العيدين صحيح. طيب وبين مثال النهي عائد إلى ذات المنهي في المعاملة. عندك هذا هبة. كيف هبة؟ هبة هبة في المعاملة، في المعاملة الناس لا بس هبة. أي نعم. عندك Ibrahim, anda Ibrahim, kenapa dari tadi nggak masuk nongkrong di bawah? Anda Rasih, misalu anna yu'aid ila dhatil manhi fil muamalah. Ya, al-bay' pada nida thani. Taib an-nahyu al-'aid ila syartih fil ibadah. Anda Zaid. لا برافو خندا. صلاة بلا وضوء، صلاة بلا وضوء لا بأس. النهي عن الصلاة بلا طهارة هذا واضح، هذا واضح. طيب نعم. هذا ثابت. الرحمن أمير مثال آخر النهي يعيد إلى ذات المنهي في شرطه. النهي عائد إلى شرطه في العبادة. إسماعيل. النهي عن لبس الحرير نسيته. أنت محمد، هذا ما هو في. أنت عبد الرحمن، أنت يا عبد الرحمن عائد إلى شرطه. Siapa yang mainan dicatat? Yang mainan dicatat. Suruh sini yang mainan. Antulah. Ya antulah malah. Kamu kan sudah beli buku tuh, saya. Hilang. Ketriwal, buku ketriwal gimana? Antulah malah. Anta ini beli buku dipelihara, masa ketriwal bu? Anta Umar. Mana? Sidrul Harir mana? Anda Ubaid. Anda Ibrahim. ساعدنا. لا في العبادة بيع ومعاملة. إبراهيم أنت يا ما لكم طبعا belum mau belajar. Nahyu rajul an lubsil kharir fi sholati. Ada di sholatnya, duduk sekali duduk. Kalau pakai sutra sih nggak ada hubungan. Lubsul harir, nahyu an rajuli lubsul harir fi sholat. Harus ada sholat. Gimana? Antum ini gimana? Nggak belajar.
Hah? Min syuruti salat satrul aurah, bukan segera lubus harus nahyan lubus hari ini. Kalau lubus hari di mana aja larang. Tapi ini maksudnya kembali pada syarat itu salat an-nahyu tayyib an rajul labsul harir fi salat, labsul harir fi salati. Tayyib nah. Paham teman? Gimana lubus hari fi salat, هذا هو النهي يأتي إلى شرط. Al-muhim nggak belajar antum ini repot di indah an-nahyu haid ila amrin kharij misaluh anta Umar indah Ubaid an-nahyu aid ila amrin kharij amrin kharij rasih anta Abdurrauf Abdurrauf siapa ngomong apa ini nggak jelas anda ini ngomong paham tak apa namanya bro nggak ada orang paham anda ngomong apa bro anda kabar itu tak انتهى تماما نعم رجل يصلي ويلبس إمامة الحرير لماذا يقال إلى أمر خارج لأن لبس الإمامة لبس الإمامة أو قلن سوى لبس الإمامة ليس هو شرط ليس شرطا للصلاة ليس شرط للصلاة طيب إذن النهي لا يتعلق بذات المنهي ولا شرط رجل يصلي وهو لابس أو يلبس إمامة الحرير imamah ada orang sholat pakai imamah siapa Ubed? Apa itu kok ini apa? Subhanallah imamah nggak ngerti Ubed ini penutup kepala imamah penutup kepala ini antum bahasa Arabnya gimana Ubed? Imamah nggak ngerti handolah imamah itu apa? sorban orang pakai sorban handolah ada orang sholat nggak pakai sorban sah nggak? Sah kenapa? Karena pakai imamah bukan syarat bukan syarat. Berarti kalau ada orang sholat pakai imamah harir siapa harir? Alhamdulillah. Subhanallah, ternyata anda nggak ngerti harir. Orang sholat pakai imamah harir, apa harir? Pembuka wajah. Pembuka wajah, gimana? Menutup kepala, mana? Ini gimana? Harir kan untuk menutup kepala. Gimana handola ini? Harir itu apa? Harir apa itu? Zaid sutra handola boleh laki-laki pakai sutra handola? Yang betul? Betul. Sekarang handola ada orang perempuan sholat pakaiannya sutra, boleh? Dokternya boleh? Apa yang harus laki-laki? Maka sutra.
Maka sutra khusus laki-laki. Loh. Berarti perempuan nggak boleh? Perempuan boleh. Terus kok pakai sutra khusus laki-laki gimana? Larangannya untuk laki-laki. Gitu adalah ya. Antum harus istimror talabul ilm ya. Ini nasihat penting bagi anda supaya beruntung dunia akhirat. Masya Allah. Kita semua maksudnya. Bukunya keteribang. Pemustan keteribang. Ini mana keteribang anda? Harus punya buku. Harus beli buku baru kalau gitu. Makanya kalau beli buku disimpan bukunya, dikasih nama, disimpan, taruh tas apa. Jangan asal taruh di meja kayak gitu. Atau di ketinggalan. Diambil orang. Nah, Pak Ustaz, antum harus kasih nama, ya. Besar-besar. Alhamdulillah. Ayo babas. Allah Ustaz. Umar, gimana Umar? Paham tak? Contoh larangan yang bukan kembali pada syarat, walau bukan kembali pada zatil manhi. Ini dikatakan amrun kharij, ya kan? Amrun kharij. Artinya larangan ini tidak kaitan dengan syarat, tidak pula kaitan dengan amalan tersebut yang dilarang. Contohnya apa? Memakai mama sutra. Abdurrahman Amir. Anta Abdurrahman Amir. Oh enggak paham, enggak ikut. Anta siapa ini? Siapa ini? Ismail. Anta Ismail. Sampai nggak bisa bicara, harus minum ini. Sariawan, oh kayak di depan tentara saja takut banget. Jangan nangis, nggak tahu nggak takut. Gimana itu? Ini minum. Kasihan. Memakai apa? Ini mama harir. Bukan sutra harir. Lubsu imamatil harir fi shalah. Kenapa Ismail itu kok amrun kharij? Karena menutup kepala, ya, menutup kepala bukan syarat sahnya sholat. Di sana ada orang sholat bahkan nggak boleh menutup kepalanya. Bahkan ada Ismail. Makanya menutup kepala baik dengan kolan suwa, dengan imamah, ini bukan syarat sahnya sholat. Ya, bahkan ada larangan orang menutup kepala. Antah kita takbir bawah takbir. Bahkan ada larangan ketika orang sholat kepalanya ditutup baik dengan imam atau kolan suwa. Alhamdulillah tadi tunjuk jari ya. Ketika orang dalam keadaan ikhram dan dia sholat, ya kan? Bahkan kalau dilarang, jangan ditutup kepalanya dengan kolan suwa wala imamah. Berarti ini betul-betul menunjukkan bahwa menutup kepala bukan syarat sahnya sholat. Paham nggak Ubed? Paham? Ada sholat pakai jam. Larangan ini apa Ubed larangannya? Ada orang sholat pakai jam tangannya pakai jam. Ini larangannya kembali zatul manhi atau syarat atau amrun kharij? Boleh, sahih. Nggak terbawa situasi. Boleh. Ya, nah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala falau shalla wa alaihi imamatu haririn. Falau shalla wa alaihi imamatu haririn lam tabdul salatuh.
Kalau sholat, seandainya ada orang sholat, atau diulangi dari awal. Wa mithalun nahyi al-'aidi ila amrin kharijin fil ibadah. Ya, dari situ. Contoh larangan yang kembali kepada amrin kharij dalam ibadah. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan amalan tersebut. An-nahyu an lubsil rajuli imamatul harir. Contoh larangan seseorang laki-laki memakai imamah harir. Pakai imamah harir itu dilarang. Dalilnya mana, Abdurrahman? Tapi kan bukan imamah itu. Sahih. Itu keumuman, ya, keumuman hadis tentang larangan lubsul harir rajul. Baik itu jadi imamah atau jadi baju atau jadi izar atau sirwal, ya. Di sana semuanya dilarang karena itu adalah man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Khurimat lidukuri ummati, dilarang untuk dukur ummati az-zahab al-harir wa ukhilat dinisaiha. An-nahyu an lubsil rajul imamah al-harir, larangan seseorang memakai imamah harir. Memakai imamah harir itu dilarang di kapan? Kapan dilarang, saudara? Hah? Kok ikhram sih anak-anak? Enggak ada hubungannya lagi dengan ikhram, saudara. Anta ini terbawa situasi. Sekali jawaban ikhram terus. Anta ini gimana? Hah? Larangan memakai imamah harir di waktu apa itu? Baik. Semuanya gimana? Hah? Di mana kok? Dimanapun, maksudnya gimana dimanapun? Kapan saja nggak boleh? Nggak sholat nggak boleh? Hah? Sholat juga nggak boleh? Sahih. Ini larangan pakai sutra itu bukan hanya dalam sholat, di luar sholat juga dilarang. Orang tidak sholat pakai imamah harir, ini dilarang. Walaupun punya, misalkan saya kan punya imamah harir, itu dilarang. Baik. Walaupun bisa beli, dilarang. Baik di sholat atau di luar sholat, ini larangan. Baik. Sekarang ada orang pakai imamah harir di waktu sholat. Ini orang dilarang, dia dilarang pakai imamah harir di waktu sholat, dilarang. Di luar sholat juga dilarang. Sebenarnya itu. Sehingga di sini larangannya amrul kharij sebenarnya. Kenapa? Larangannya di mana saja. Di waktu sholat dilarang, tidak sholat juga dilarang. Cuman permasalahannya sekarang kalau ada orang sholat, kaitannya ada amalan, itu ibadah sholat. Ada orang sholat, sedangkan dia pakai imamah harir. Maka jawab lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batil. Salatnya tidak batil. Sebab di ananahiyah la ya'ud ila dzati salat. Sebab larangan itu bukan kembali kepada zat salat. Baik. Apa ada salat dilarang? Saat coba contohkan salat dilarang. Kita kalau bisa. Baik. Bagian itu tidak, itu salat mutlak. Salat mutlak. Salat mutlak. Tapi kalau orang bangun tidur pas atau orang teringat dulu pernah nggak salat zuhur 3 tahun yang lalu, teringat tuh saya belum salat zuhur waktu itu. Teringat pas belum bisa salat. Sunut. Enggak melakukan itu. Larangan yang tidak boleh sholat. Jangan kamu sholat. Jangan kamu sholat. Ada enggak drama? Contohnya apa? Sedang wanita ketika haid, ma'ruf, jangan sholat. Ya sama semuanya kembali kepada taharah.
Tapi ada orang bukan haid laki-laki, perempuan sama Atta Muhammad. Jangan kamu sholat. Ini jangan kamu sholat maknanya adalah larangan ini kepada zat sholat, zatil manhi. Memang yang dilarang sholatnya. Hah? Entah ini enggak perhatian anta. Nah, sahih. Sudah disebutkan kemarin. La tusallu ilal kubur. Jangan kamu sholat menghadap kuburan. Sudah dicontohkan kemarin. Ya? Larangannya berkaitan dengan apa? Dengan sholat itu sendiri. Walaupun kamu dengan toharoh, walaupun kamu sudah toharoh, syatrul aurah, pakai imamah, pakai minyak wangi, ya, bebas dari najis, pada waktunya, tapi kamu sholat menghadap ke kubur, ini dilarang. La tusallu ilal kubur. Ini larangan ila zatil manhi, zat sholat. Contoh itu, antum perhatikan. Ini disebut bahwa larangan kembali zat kepada zat sholat. Ya, baik. Kepada sholat di sini dilarang. La tusallu, karena lafadznya la tusallu, jangan kamu sholat ilal kubur. Kalau kita menghadap kiblat sana, bagaimanapun juga di depan kita ada kuburan. Gimana Abdul Rahman? Ini kan kita masuk kiblat sana. Apakah di depan kita nggak ada kuburan? Di sana ada kuburan. Kuburan. Gimana? Hah? Gimana Pak? Katanya tidak boleh masuk kubur. Maksudnya adalah sudah terbentengi oleh yang lain. Salat ila kubur maksudnya mubasyarah, ya. Orang salat langsung ke kuburan. Baik itu kuburannya isinya satu. Baik itu kuburan itu satu orang kubur. Itu namanya contoh supaya kamu paham ila zatil sholat. Jadi sholat itu memang yang dilarang, ya. Sholat itu memang dilarang. Pahamannya? Walaupun kamu sudah toharoh, sudah satrul aurah, sudah bebas najis, tetap sholatnya tidak sah. Sebab apa? Anta Abdurrahman, sebab sebab apa Bayub? Hah? Yang melamun neta ini. Ada orang sholat menghadap kuburan, paham? Dia sudah toharoh, satrul aurah, bahkan dilengkapi dengan imamah, pakai minyak wangi, ya, sudah siwakan pada waktunya. Batil. Kenapa? Karena larangan itu kembali ke zat al-manhi, itu zat as-salat itu sendiri. La tusallu. La tusallu. Ini yang namanya larangan berkaitan dengan zatil manhi. Paham? Paham? Anta Muhammad nggak paham? Salat apa? Jenazah itu khususon salat. Ini maksud salat yang maksudnya ada ruku, ada sujud, ya. Kalau jenazah itu salatnya tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, kalau lupa gimana? Sujud sahwi apa enggak itu? Anta Muhammad. Ada orang salat jenazah lupa. Lupa enggak bisa sholawat. Sujud sahwinya berapa kali? Anta Muhammad. Kenapa enggak bisa sahwi? Kenapa Muhammad? Subhanallah, ini Muhammad nggak tahu ini rahasianya. Kalau orang sholat lupa nggak baca sholawat dalam sholat jenazah, berapa kali sujud sahwinya? Bro, kenapa? Kok kenapa gimana? Maksudnya antum tahu apa? Anda, oke. Umar. Pernah sholat jenazah Umar? Kalau lupa sujud sahwinya berapa kali? Kenapa nggak sujud sahwi? Nah, kenapa nggak sujud sahwi? Kenapa saat?
nggak boleh sujud ke mayit. Kok sujudnya ke mayit sih, masa orang sholat jenazah sujudnya ke mayit? Ini siapa bilang nih saat ini? Ibrahim, anda. Nah kalau kamu misalkan ditanya, ada orang tanya kan nggak apa-apa. Ibrahim, Ustadz Ibrahim. Ini ada orang lupa nggak sholawat dalam sholat jenazah. Berapa kali sujudnya? Antum jawabnya gimana? Kenapa nggak sujud? Ya memang sholat jenazah itu nggak ada sujud, nggak ada ruku. Gimana mau sujud? Aslinya saya tidak ada sujud, tidak ada ruku. Gimana sujud? Baiklah. La yaudi la dzati salat wala syarat. Kalau orang salat pakai imamah harir, maka salatnya tidak batil. Sebab karena larangannya tidak kembali pada salat itu sendiri dan tidak kembali pada syarat. Karena lubsul imamah bukan syarat. Paham baik? Hah? Betul? Paham? Nah. Baiklah. Pemisal aid ila min kharij fil muamalah. Kalau di dalam salat. Sekarang contoh larangan yang kembali kepada amrul kharij di dalam muamalah. Artinya bukan kepada bayi itu sendiri. An-nahyu anil ghash, larangan menipu. Larangan menipu. Menipu itu kapan dilarang? Antara rantai ini. Hah? Dalam keadaan apapun, sahih. Namanya menipu. Kalau bahasanya ma'al ghas lam yabdul baik. Kalau ada seseorang dia menjual sesuatu ma'al ghas disertai dengan penipuan, maka jual belinya tidak batil. Cuma dia dosa menipu. Contoh, ada orang jual tomat, keranjangan, di samping-sampingnya itu yang besar-besar, mengkilap, bagus dan sebagainya. Di tengahnya kasih yang seperti bir, kecil. Orang tuh kan masalah, gimana tomat sekeranjang? Murah, 20.000. Insyaallah. Digembira kenapa? Dia, masya Allah tomatnya. Tapi di tengah ditaruh yang kecil. Ingin host, taunya gimana tomatnya? Asli. Besar-besar, ini besar. Ya kan? Ditanya gimana besar-besar? Coba lihat, ini besar. Ya, dia isyarat kepada yang besar. Itu soalnya Pak. Tentu jawabnya kan? Hah? Betul. Tapi dia ingin menutupi yang di dalam. Maksudnya yang beli itu tanya, tomatnya gimana besar-besar? Apakah semuanya besar-besar? Yang di dalam juga besar? Pedagang ini pintar, jawabnya ini besar. Apa kamu nggak lihat? Ini besar. Ya betul, ini besar. Dan dia kos. Terjadi jual beli. Tomatnya bawa pulang. Subhanallah, ternyata dir. Tidak. Apakah sah? Apakah batil? Tidak batil. Sah. Kenapa? Karena larangannya bukan kembali pada jual belinya, tapi larangannya kembali pada kos. Ya, cuman dapat man hosana falesa minna, dia dapat dosa. Itu loh. Ada orang jual beli. Baik. Ada orang buat jual beli khamar. Jual beli yang dijual khamar. Dijual khamar. Gimana jual belinya, sah apa enggak? Kenapa? Karena khamar haram, jadi enggak sah. Kenapa larangannya kepada apa? Zatil manhi. Labas pada zatil manhi atau juga pada syarat. Karena syarat jual beli ayakuna halalan. Yang dijual harus apa? Halal, dia haram. Baik, Imam Ahmad berdalil dengan khurimat alaikumul maitah.
Baiklah. Idza haram aklaha harama samanuha. Jika haram dimakan, haram juga dijual. Ya? Jika haram dimakan, haram dijual. Baiklah. Hah? Kalau dia haram apa? Berarti orang beli kalau dia boleh? Hah? Hah? Nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Dia orang mau naik pakai apa? Suruh jalan kaki. Hah? Hah? Beli, boleh, yang penting tidak dimakan. Yang diharamkan makannya. Baik. Baik, jadi host misalkan khida host. Sah sih sah. Maksudnya tidak batil jual beli, cuma dia terkena dosa. Liana nahya la yaudu ila zatil bai' wal syarti. Karena larangannya tidak kembali kepada jual beli sendiri itu. Contohkan jual beli yang dilarang, Zaid. Hah? Jual beli khamar. Zatil bai'. Larangannya jangan kamu jual, jangan kamu jual. Itu namanya zatil manhi. Kepada zatil bai'. Contohnya apa? Kasih. Larangannya itu maksud jangan kamu jual, jangan kamu jual. Kalau dikatakan jangan kamu jual, itu namanya ila zatil manhi, itu zatil baik. Paham? Nah, contohnya dulu. Jangan kamu jual, dengan lafaz jangan kamu jual. Atau dilarang jualan. Bukan dipamer di jalan jualan bukan. Dilarang jualan, dilarang jangan kamu jual. Contohnya, jangan kamu jualan. Nah, zaman apa maksud itu? Menjual apa? Menjual anjing. Menjual anjing. Baik zaman kalb. Sahih labas. Ya. Saman kalb. Saman kalb berarti jual anjing. Gimana kalau sekarang kita ingin punya anjing terus nggak beli, ambil aja. Sahih. Nah, ansaman bekal berarti langsung dilarang jual anjing. Jual anjing dilarang adalah. Sahih contohnya. Ada lagi contoh zatul man kepada zatul mabi' atau zatul bai'. Contohnya zatul bai'. An-nahyu 'aid ila zatil bai' zatil mani. Contohnya apa lagi? Jangan kamu jual, jangan kamu jual. Apa Bayu? Hah? Bangkai? Nah, itu muharamat semua kan. Pokoknya kalau ada lafaz jangan kamu jual berarti kan apa? An-nahyu aid ila zatil nahi atau zatil bai'. Paham? Itu. Paham baik? Wala syarti. Karena larangan juga tidak kembali pada syaratnya. Syarat syurutul buyu itu apa? Anjakuna mulkan lah. Ada orang pencuri jual kambing curiannya, dibeli, sah nggak saudara? Sah. Sah. Sama teman. Kenapa? Bukan miliknya, sahih. Makanya apa? Orang jual motor curian senantiasa dikejar-kejar polisi. Kenapa? Tidak sah. Tapi orang beli motor di dealer nggak ada dikejar polisi. Apa itu, Muhammad? Hah? Nggak ada. Betul. Betul, karena orang beli resmi di dealer apa jelas surat-suratnya nggak ada dicari-cari. Tapi orang yang jual dengan pencuri apa? Dicari-cari. Kenapa? Menunjukkan tidak sah. Loh. Sebab dia jual bukan miliknya. Ada orang Idul Adha nih, punya kambing orang, jual. Nih, saya punya ini kambing nih, saya jual. Kambing orang. Tidak sah. Nah itu batil baiknya. Kenapa? Karena
apa namanya, syarat baik adalah an yakuna mulkanlah, harus apa, milik dia, kecuali tawkil lain itu. Waqad yakhruju nahyu an tahrim ila ma'anin ukhra, dan terkadang larangan dari tahrim, dari sifatnya haram kepada makna-makna yang lain. Dalilin yaqtadi dzalik, karena ada dalil yang menunjukkan demikian. Ini untuk besok insyaallah. Jadi jelas ya. Kalau larangan kembali kepada zatil manhi atau syarat, maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Batil. Kalau larangan itu kembali kepada amr kharij, apa amalannya hukumnya? Rasik, sahih. Tidak batil. Tidak batil. Nah, soal atau urusan. Tapi tidak batil. Baiklah. Ada masalah perkara dengan dosa dan dosa, nanti urusan sendiri lain lagi hukum. Tapi ini hukum batil atau tidak batil, ya kan? Baiklah. Ada masalah dosa ya, masalah ya sana lagi, masalah perkara lain lagi. Tapi ini masalah hukum. Hukumnya maksudnya batil atau tidak batil. Jika larangan kembali kepada zatil manhi atau kepada syarat, maka batil. Kalau larangan kembali kepada amrun kharij, amrun kharij itu tidak ada hubungan dengan zatil manhi, tidak punya hubungan dengan syarat, maka ini adalah tidak batil. Anta Umar dengar, Gak dengar, saya tidak punya paham, dengar. Yang penting dengar. Labas subhanallahi walhamdulillah. Sulaiman, coba takbirnya, coba.